Selebgram Angela Lee telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan tas mewah. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisham Indradi, mengonfirmasi bahwa status Angela Lee telah ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik. Penangkapan Angela Lee terjadi setelah adanya laporan dari seseorang berinisial EI. Kasus ini melibatkan korban dengan inisial FI, yang mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh Angela Lee. Barang-barang yang digelapkan meliputi 15 tas mewah, termasuk di antaranya merek Hermes dan Louis Vuitton, LV. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa 14 surat perjanjian jual beli antara FI dan Angela Lee, serta foto tas LV Messenger Bag yang dijual oleh FI kepada Angela Lee. Saat ini, Angela Lee telah ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal dugaan penipuan atau penggelapan. Rekan kami izin update penanganan dugaan penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh seorang wanita. Sudah ditetapkan tersangka, sudah ditahan oleh penyidik Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu. Inisialnya tersangka ini namanya Saudari AC alias Saudari AL. Ini fotonya. Saat ini sudah dilakukan penahanan. Ya, sudah dilakukan penahanan. Ya, yang bersangkutan ditahan dengan persangkaan pasal dugaan penipuan atau penggelapan, sehingga korban mengalami kerugian 3,2 miliar rupiah. Pelapornya adalah saudara EI, kemudian korbannya adalah saudari FI. Ya, jadi ini modus yang dilakukan oleh tersangka AC alias AL ini adalah tersangka awalnya membeli tas mewah berbagai merek, ya, mereknya itu Hermes dan LV. Ya, awalnya tersangka membeli tas kepada korban melalui seseorang saksi. Beberapa tas pembayaran lancar. Karena pembayaran lancar, akhirnya tersangka membeli tas mewah ini langsung kepada korban. Total ada 15 tas merek Hermes dan merek LV. Ya. Kemudian dia melakukan penggelapan atau dugaan penipuan terhadap uang hasil penjualan tas ini. Jadi dia beli langsung kepada korban 15 tas, itu hanya dibayar 1 kali angsuran. Memang kesepakatannya ada beberapa kali pembayaran, tetapi faktanya dari para pembeli atau end user ini sudah dibayarkan kepada tersangka, cuma sama tersangka tidak diserahkan uang ini kepada korban, sehingga korban akhirnya mengalami kerugian 3,2 miliar. Ya, jadi uang itu diduga digelapkan oleh tersangka AC atau AL. Nah, untuk apa uang itu digunakan oleh tersangka AC alias AL? Itu untuk membayar hutang. Alasan tersangka ini menggelapkan uang untuk membayar hutang kepada seseorang. Kemudian barang bukti yang sudah disita oleh penyidik antara lain 14 surat perjanjian jual beli tas antara korban dengan tersangka, kemudian foto
survei messenger bag yang dijual oleh korban kepada tersangka. Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan. Kemudian dalam waktu dekat berkas perkaranya akan dikirim ke kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penelitian oleh jaksa penuntut umum. Ya. Ada satu hal menarik yang izin kami sampaikan, hati-hati, ya hati-hati, selalu hati-hati yang saya sarankan kepada masyarakat melalui teman-teman media, hati-hati ya dalam bertransaksi. Banyak sekali modus, yaitu tadi membeli melalui orang lain, uangnya tidak sampai dan sebagainya. Kalau ya memang kadang-kadang repot juga ya rekan-rekan yang bekerja dengan sistem kepercayaan, tapi prinsip kehati-hatian harus dijaga juga ya, kepastian, kehati-hatian, berkomunikasi langsung dengan pembeli. Ya, ini juga mungkin ada etika bisnis juga, ada makelar, ada orang tengah, tapi ini kan kejadiannya langsung ya, langsung antara korban dengan ya, ini ada sistem kepercayaan juga. Hati-hatilah, ini bisa dibuktikan alhamdulillah oleh penyidik. Akhirnya saudari AC ditetapkan tersangka karena patut diduga melakukan tindak pidana. Ya. Ditangkapnya beberapa waktu yang lalu saat tersangka selesai melaksanakan pemeriksaan di Subdit Jatanras sebagai tersangka. Ketika pemeriksaan selesai, kemudian diterbitkan surat penangkapan oleh penyidik dan selanjutnya dilakukan penahanan untuk memudahkan proses penyidikan. Jadi penahanan, alasan penyidik menahan itu selain alasan objektif karena diduga melakukan tindak pidana, terpenuhinya beberapa alat bukti, peristiwanya sudah ada beberapa alat bukti dipegang penyidik, dan juga alasan subjektif antara lain khawatir tersangka melarikan diri, khawatir mengulangi perbuatan, dan penyidik khawatir menghilangkan barang bukti. Ini alasan penyidik melakukan penahanan. Ya.